Sekali lagi saya ingin ucapkan selamat ulang tahun yang ke-32 buat saudara semua, kita semua, Jemaat Keluarga Allah Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan. Amin. Nah, saudaraku, hari ini saya akan bagikan satu firman Tuhan. Judulnya adalah Keep on Fire. Terus menyala. Menyala saja tidak cukup. Roh kita harus terus menyala. Tetap menyala. Bahkan tambah menyala. Dan ini doa saya melalui firman Tuhan yang kita terima hari ini. Saudara yang apinya sempat padam, tapi sekarang dinyalakan kembali. Anda yang sudah menyala, api saudara tidak pernah padam. Akan tetap menyala, terus menyala, tambah menyala. Amin. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa menjaga spirit kita nggak on off. Menyala padam. Gimana kita menjaga roh kita supaya tetap menyala? Yeremia 23 ayat yang ke-29 ditulis begini. Bukankah firmanku seperti api? Jadi ternyata firman Tuhan itu seperti apa? Api. Tentunya ini adalah spiritual fire. Ini adalah api roh. Itu sebabnya kalau saudara terima firman Tuhannya benar. Anda tahu bagaimana membuka hati, membuka roh. Dan Anda terima firman Tuhan dengan benar. Dan firman itu api, maka roh saudara pasti menyala. Kita yang tadinya padam, begitu terima firman api, roh kita menyala kembali. Saudara yang tadinya sempat lemes, sudah capek, ngadepin semuanya melalui banyak hal dalam hidup saudara, sudah kayaknya losing power. Tapi begitu saudara terima firman api, maka roh yang sudah lemes itu akan bangkit kembali. Akan disegarkan kembali, akan dikobarkan kembali. Seperti kayak baterai yang tadinya sudah lowbat, yang sudah hampir habis, tapi di recharge kembali. Doa saya itu yang Roh Kudus kerjakan atas hidup saudara. Sementara engkau dengarkan firman api ini, roh saudara di recharge, dikobarkan dan dinyalakan kembali. Boleh katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu yang dialami oleh dua murid Tuhan Yesus. Yang pada waktu itu sedang berjalan dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Mereka sedang down. Mereka sedang lemes. Kenapa? Karena guru mereka yaitu Tuhan Yesus baru saja disalib sampai mati. Padahal itu sudah mereka harap-harapkan. Pengharapannya sirna. Makanya mereka lemes. Mereka ketakutan luar biasa. Mereka down. Mereka padam apinya. Yang tidak mereka ketahui, ternyata pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian. Mereka nggak sadar itu. Jadi dalam perjalanan itu tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan mulai bicara sama mereka. Tapi karena sudah dalam tubuh kemuliaan, mereka nggak langsung mengenali bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Jadi mereka nggak tahu. Mereka sedang bicara sama Tuhan Yesus. Sementara Tuhan Yesus berbicara dan dua murid itu mendengarkan, something happen. Ada sesuatu yang terjadi. Mari kita lihat, kita baca di dalam Lukas 24 ayat 32. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita apa? Berkobar-kobar. Ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan. Dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Kenapa? Karena ketika Tuhan Yesus berbicara, yang keluar dari mulutnya adalah firman Allah. Dan tadi kita sudah baca, bukankah firmanku seperti api?
Karena yang mereka dengar adalah firman api, makanya itu yang mereka rasakan. Bukankah hati kita apa? Berkobar-kobar. Jadi saudara harus ngerti, momen mendengarkan firman seperti yang saat ini sedang Anda terima. Kalau Anda ngerti bagaimana membuka roh saudara, sebenarnya momen mendengarkan firman adalah momen mengobarkan api. Karena firman itu adalah api. Jadi buka roh saudara dan izinkan firman api itu membakar roh saudara. Jangan malah ketika mendengar firman kita ya sudah. Kayaknya kita sudah menutup diri kita. Anda rugi. Karena momen mendengarkan firman adalah momen mengobarkan api. Sehingga kalau saudara terus mengisi dirimu dengan firman Tuhan, apimu tidak akan padam. Karena akan selalu ada firman api yang membakar lagi spirit saudara. Mengobarkan kembali roh saudara. Sudah mau lemes, dibakar lagi. Dikobarkan. Kenapa? Karena bukankah firmanku adalah seperti api. Itu sebabnya setiap pagi hari saya bangun. Sebelum saya melakukan apapun juga yang lain, saya selalu mengisi diri saya dengan firman. Dan sementara saya mengisi diri dengan firman, saya berusaha untuk nangkep remanya, nangkep insight-nya. Karena di dalam rema, di situ ada apinya. Dan karena saya nangkep apinya, tiap pagi 1 jam, 2 jam, kadang lebih. Tiap pagi, roh saya sudah dikobarkan dulu. Spirit saya sudah di-recharge terlebih dahulu. Sehingga saya dapat tenaga, dapat kekuatan ilahi untuk berjuang sepanjang hari. Bukan dengan kekuatan manusia, bukan dari makanan jasmani, tetapi dari firman api. Yang mengobarkan roh saya, roh saya. Itu api dari Roh Kudus. Nah, sepanjang hari itu karena ada tenaga, ada kekuatan yang dari atas. Saya mengalami kemenangan, terobosan. Dan malam hari sebelum saya tidur, saya juga pastikan mendengarkan firman. Banyak orang sebelum tidur nonton TV berjam-jam. Terus langsung tidur. Jadi tidurnya diisi sama film. Makanya mimpinya nggak benar. Berapa banyak orang tidurnya diisi sama berbagai macam pikiran negatif, ketakutan dan kekhawatiran. Makanya gelisah, tidurnya nggak diberkati. Tapi kalau saudara sebelum tidur mengisi diri saudara dengan apa? Firman. Makanya mulai dari minggu ini ya di CSM Jonathan Sion Ministry saya munculkan konten yang isinya pembacaan Alkitab, ayat-ayat firman Tuhan yang bisa Anda dengarkan sebelum tidur. Dibacakan, Anda dengerin. Kenapa? Ketika Anda dengarkan, sementara Anda sebelum tidur, setengah jam, sejam, Anda dengarkan firman sebelum tidur, waktu engkau tidur, tidurmu pun diberkati sama Tuhan. Itu merecharge spirit kita, itu memberi kekuatan yang baru sama kita. Anda bangun, Anda segar. Karena ada firman api itu. Jadi sadari momen mendengarkan firman seperti sekarang ini. Setiap minggu Anda datang beribadah, Anda mendengarkan firman. Buka hatimu lebar-lebar. Biar Roh Kudus membakar api saudara. Membakar roh saudara. Dan kalau saudara sudah dengar firman, roh saudara sudah menyala, jaga api. Ayo semuanya katakan jaga api. Lebih keras katakan jaga api. Terus sekarang semuanya tepuk dada saudara sendiri, ngomong sama dirimu sendiri, jaga api. Jangan padam, tetap menyala. Haleluya. Kenapa itu penting? Karena banyak orang sudah menyala apinya sebentar terus padam. Tapi doa saya buat saudara, apimu menyala dan terus menyala. Sekali lagi katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita.
Ini penting nih, ini penting. Kita baca Markus 4 ayat 16 sampai ayat 17. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang apa? Mendengar firman itu. Firman itu tadi seperti apa? Api. Jadi ini adalah salah satu kelompok orang yang mendengarkan firman itu, firman api itu, dan segera menerimanya dengan gembira. Namanya gembira itu hatinya apa? Meluap. Berarti ada luapan. Ada kobaran karena itu firman api. Hati kita meluap. Hati kita berkobar-kobar. Ini dialami nih. Karena dia mendengar firman, dia menerima dengan gembira. Wah, semangat, excited. Berkobar, rohnya menyala-nyala. Ayat 17. Tolong perhatikan ini. Tetapi mereka apa? Tidak berakar. Dan gimana? Tahan sebentar saja. Tidak semua orang yang dengar firman terus menyala bisa tahan lama. Ada yang cuma tahan sebentar. Dapat rema dari Tuhan cuma tahan sebentar. Dapat janji dari Tuhan. Wah, luar biasa. Janji kesembuhan, janji pemulihan. Kita menerimanya dengan gembira. Amin. Tapi tahan sebentar saja. Ada sebagian orang terima rema, pondok Daud, bangun pondok Daud, maka banjir mujizat terjadi. Haleluya. Paling semangat pondok Daudnya. Tapi tahan sebentar saja. Coba saudara renungkan, buka hati saudara karena saya tahu persis Roh Kudus sedang bicara ini sama banyak orang. Jadi buka hati saudara. Lanjutkan pembacaan kita. Kenapa tahan sebentar saja? Apabila kemudian datang apa? Penindasan. Atau apa? Penganiayaan. Datangnya penindasan dan penganiayaan karena karena apa? Firman itu mereka segera murtad. Awalnya menyala nih, menerima firman dengan gembira. Wah, rohnya terbakar. Tapi tahan sebentar saja karena nggak berakar. Apabila datang penindasan dan penganiayaan karena firman. Tolong dengarkan saya baik-baik. Ini bagian yang sangat penting untuk kita mengerti. Selama bertahun-tahun saya sendiri nggak paham bagian ini. Karena kalau baca bagian penindasan penganiayaan saya skip. Ini bukan bagian favorit saya. Tapi hari-hari ini Roh Kudus bicara sama saya. Kalau bagian ini kita nggak nangkep, kita nggak tahan lama. Kita cuma tahan sebentar saja. Apinya menyala, yes. Tapi sebentar terus padam. Doa saya untuk jemaat keluarga Allah, apimu tidak pernah padam lagi. Mulai hari ini apimu menyala. Bukan cuma sebentar, menyalanya lama. Tetap menyala, terus menyala. Katakan amin, amin, amin. Nah, apabila datang apa tadi? Penindasan dan penganiayaan karena firman. Jadi expect hal itu terjadi, siap-siap. Karena kalau Anda terima rema, saya yakinkan saudara, hampir pasti penindasan datang. Hampir pasti penganiayaan datang. Maksudnya gimana? Anda terima rema oleh bilur-bilurnya. Sakit penyakitku disembuhkan. Anda terima janji Tuhan disembuhkan, amin. Begitu Anda terima janji Tuhan, Anda ngomong amin, sakitmu bukan langsung sembuh, tambah parah. Berapa banyak yang ngalami itu? Kalau enggak berakar, aminnya cuma di gereja, di rumah, bubar aminnya. Benar apa tidak? Banyak orang ngalami kayak gitu. Bangun pondok Daud, banjir mujizat terjadi.
Waktu itu saya sampaikan berapa tahun yang lalu. Dan kemudian begitu banyak mujizat masif sekali terjadi. Siapa nggak excited, siapa nggak semangat. Baru bangun Pondok Daud sebentar, ikut Pondok Daud sebentar, langsung terima mujizat. Langsung terima mujizat. Dan mujizatnya sangat spektakuler semua. Siapa nggak mau? Tapi pertanyaannya, api Pondok Daudnya tahan berapa lama? Ketika penindasan datang, ketika penganiayaan datang, ketika pandemi datang. Coba saudara mikir, tadi Anda yang dulu yang rajin-rajin Pondok Daud, giat-giat Pondok Daud, terima rema itu, tahan berapa lama remanya? Berapa banyak orang yang rema Pondok Daudnya rontok karena tidak berakar. Haleluya. Tapi kalau sudah ngerti kebenaran ini, mulai hari ini iblis tidak akan menipu saudara kembali. Mulai hari ini Anda tidak akan rontok, Anda tidak akan gagal, Anda tidak akan roboh kembali. Bahkan Anda yang sempat jatuh, Tuhan akan menopang saudara. Tuhan akan membangkitkan saudara. Apimu dikobarkan kembali. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Coba saudara renungkan. Begitu pertama kita dijamah Tuhan. Wah, kita on fire. Kita first love. Cinta mula-mula sama Tuhan. Pertanyaannya, cinta mula-mulanya, api cintanya sama Tuhan berapa lama? Tahan berapa lama? Ketika penindasan datang, penganiayaan datang, masih tetap cinta Tuhan? Masih tetap loyal sepenuhnya sama Tuhan? Berapa banyak yang ketika penindasan datang, penganiayaan datang, pelayanannya rontok. Dulu melayaninya semangat. Tapi saya yakinkan sama saudara, akan ada penindasan, akan ada penganiayaan, dan akan ada masalah, akan ada tantangan. Ketika engkau menghadapi masalah dan tantangan, tetap enggak melayani Tuhan. Tetap enggak beribadah sama Tuhan. Tetap enggak taat sama firman Tuhan. Karena penindasan akan datang, penganiayaan akan datang. Kalau enggak berakar, cepat robohnya. Ini sama seperti kayak orang menikah. Orang menikah, pertama ya pasti menyala-nyala. Namanya juga baru honeymoon, tahun pertama menikah. Tapi tahan berapa lama cintanya? Saya mau ngomong sama saudara, menyala sebentar itu biasa. Semua orang juga gitu. Gak ada istimewanya. Tapi menyala terus, itu luar biasa. Orang baru masuk kerja pertama, karena saya sudah ngelihat, saya terima banyak orang masuk kerja pertama. Sebulan pertama semangat kerja, biasa. Tapi saudara, perhatikan perkataan saya. Orang-orang yang naik ke atas, ke puncak, itu kerjanya bukan semangatnya sebulan, 2 bulan pertama. Dia sudah belasan puluhan tahun bekerja. Kerjanya nggak kendor. Kerjanya tambah gigih. Kerjanya tambah semangat. Kerjanya tambah powerful. Itu mereka yang akan melejit naik ke atas. Jadi api saudara menyala itu baru babak awal. Tapi engkau jaga api. Itu yang menentukan. Engkau sampai akhir. Engkau sampai garis finish. Dan engkau mengalami penggenapan janji Tuhan. Doa saya terjadi semua janji Tuhan dalam hidup saudara tergenapi. Katakan amin. Tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Mulai hari ini yang lainnya mundur, Anda tetap maju bersama Yesus. Yang lainnya nggak lagi ibadah, nggak lagi melayani, Anda tetap maju beribadah dan melayani Tuhan. Yang lainnya lupa Pondok Daud, Anda tetap konsisten Pondok Daud. Jadi rema kita terima, seberapa akarnya menentukan tahan apa tidak. Doa saya saudara, keep on fire. Boleh katakan amin saudaraku. Musa, pertama kali dia terima visi dari Tuhan. Dia tahu loh, bahwa Tuhan itu panggil dia untuk jadi pahlawan yang membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir. Dia tahu. Dan dia on fire, dia semangat.
Saking semangatnya dia, nggak disuruh sama Tuhan, dia sudah kemajuan dulu. Jadi dia ngelihat bangsa Israel diniaya sama orang Mesir, langsung dia emosi, dia bunuh orang Mesir itu untuk menyelamatkan orang Israel. Saking semangatnya, dia ngelakuin kesalahan itu bukan karena apa-apa, karena dia semangat. Dia on fire, dia menerima api firman itu dan dia menerimanya dengan gembira. Dia menerima panggilan hidupnya, visi ilahi, dan dia menerimanya dengan gembira. Tapi setelah itu datang penindasan dan penganiayaan. Benar apa tidak? Selalu kayak gitu. Anda boleh baca di Alkitab, siapa nggak ngalami penindasan penganiayaan? Semua ngalami, semua orang terima visi dari Tuhan, semua orang berjalan bersama Tuhan, semua orang yang terima rema, firman dari Tuhan, akan melalui penindasan dan penganiayaan. Gara-gara kesalahannya itu Musa harus melarikan diri dari Mesir, mau dibunuh sama Firaun, dan dia ada di padang gurun selama 40 tahun. Tadinya pangeran yang punya jabatan tinggi. Sekarang di padang gurun siapa dia? Nobody. Bukan siapa-siapa. Dia cuma pengembala kambing domba. Kalau dari bawah terus kita naik ke atas, wah semangat. Benar apa tidak? Tapi kalau sudah dari top, turun ke banting ke bawah, kelenger. Lemes dia. Dan itu bukan cuma sebulan, 2 bulan. 40 tahun. Makanya api yang tadinya sempat menyala dalam hidupnya tentang panggilan Tuhan, tentang visi Tuhan, tentang rema dari Tuhan, apinya padam. Karena ada penindasan dan penganiayaan. Api itu padam. Bisa jadi itu juga yang Anda alami saat ini. Anda dapat rema, pernikahanmu dipulihkan. Engkau percaya, engkau amin, engkau doa puasa, engkau berjuang buat keluargamu. Bukannya pulih, tambah parah suamimu. Tadinya pulang malam, sekarang pulang pagi. Berapa banyak orang ngalami itu. Dan bertanya-tanya, kenapa kamu kayak gini? Anda sudah ngerti hari ini. Karena kalau terima rema, terima firman, maka akan datang penindasan dan penganiayaan karena firman itu. Jadi itu biasa. Siapkan hati kita kalau ngalami itu pun sudah ready. Itu yang dialami Musa. 40 tahun di situ. Saya nggak tahu pengalaman saudara saat ini. Anda percaya terjadi terobosan besar, malah ngalami stagnasi. Saat ini banyak orang ngalami terdampak dengan resesi. Tapi di saat saudara mengalami seperti ini, saya berdoa Anda nggak putus asa. Karena orang yang nggak putus asa, tetap berdiri teguh dalam firman. Akhirnya dia akan melihat kemuliaan. Kemarin saya baru aja diberitahu sama salah satu jemaat kita. Cerita tentang kesaksian dari satu jemaat kita juga. 2 minggu ini dengar saya khotbah tentang tabur benih profetik. Dan dia percaya itu firman, itu rema, dia tangkap. Padahal dia dalam keadaan yang paling tidak mungkin menaburkan benih profetik. Karena dia sendiri dalam kesulitan keuangan yang sangat berat. Dia KPR, dia nggak bisa bayar. Dan itu sudah tertunggak-tunggak. Ya, dan itu semakin berat. Cicilannya aja dia nggak bisa bayar. Tapi dalam kondisi seperti itu, Tuhan bicara sama dia nabur benih profetik. Dan dia meresponi firman itu, dia meresponi tabur benih profetik. Setelah nabur benih profetik, bukannya mujizat terjadi, masalahnya lebih berat. Bang panggil dia dan ngasih tahu sama dia bahwa tunggakannya tambah banyak, dihitung bunga berbunga, sehingga cicilannya jadi 2 kali lipat. Dalam kesaksian yang saya terima itu ya. Waduh, Anda kalau percaya sama mujizat, tapi bebanmu malah semakin berat, engkau tetap percaya atau terima firman dengan gembiranya cuma sebentar aja. Karena penindasan akan datang, penganiayaan akan datang, tantangan akan datang.
Yang saya salut dari jemaat ini ketika dia ngalami itu, dia nggak goyah. Apapun terjadi, aku percaya. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Aku percaya Tuhan melindungi aku. Terus kadang-kadang orang tanya begini, kamu percaya disembuhkan Tuhan? Ya kalau disembuhkan, kalau enggak, kan bisa jadi Sadrak, Mesak, Abednego percaya Tuhan melindungi. Ada orang yang bisa tanya, yang berhikmat dong. Ikut Tuhan itu jangan cuma iman, berhikmat, mikir. Tapi ada momen di mana saudara harus memutuskan. Anda berjalan dengan pikiran manusia, atau Anda pilih ngikuti Yesus sepenuh hidupmu apapun resikonya. Dan itu yang dilakukan Sadrak, Mesak, Abednego. Kami percaya Tuhan melindungi kami. Seandainya tidak pun kami tidak kecewa. Kami tetap percaya. Iman seperti itu ada dalam hidup saudara. Iman seperti itu ada dalam hidup saudara. Dan karena itu mereka mengalami kemuliaan Tuhan. Jemaat kita ini dia berdiri teguh dalam iman. Tiba-tiba Tuhan kerjakan mujizat. Baru aja ini. Tiba-tiba tanpa dia cerita-cerita, ada salah satu keluarganya telepon dia, nanyain keadaannya, ngerti situasinya seperti apa. Dan saat itu juga digerakkan sama Tuhan untuk menyelesaikan seluruh hutangnya begitu saja dalam sekejap. KPR 730 juta lunas begitu saja. Amin. Nah, Anda dengar nih, Anda begitu dengar kesaksian gini, amin. Aku juga percaya utangku lunas. Setelah itu Anda nabur benih profetik, terus utangnya nggak lunas. Kecewa? Karena akan ada penindasan dan penganiayaan. Karena akan ada tantangan. Pertanyaannya ketika tantangan terjadi, penindasan terjadi, apakah engkau hanya tahan sebentar saja, apinya menyala, terus kemudian padam, atau engkau akan berdiri teguh dalam iman? Oh, doa saya jemaat keluarga Allah adalah pribadi-pribadi yang istimewa. Orang-orang yang rohnya pengecualian, rohnya luar biasa. Dan Anda yang Tuhan akan bawa seperti Yosua dan Kaleb masuk tanah perjanjian. Katakan amin. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Nah, Musa sempat padam rohnya. Anda yang sempat padam rohnya, hari ini Tuhan mau membangkitkan saudara kembali. Itu sebabnya Tuhan datang sama Musa dalam suatu penglihatan, dalam wujud apa? Masih ingat gak kisah itu? Ada semak duri, terus kemudian muncul api. Semak duri ada api, tapi semak durinya tidak terbakar. Meaningnya apa? Artinya apa? Kalau saudara baca dalam Alkitab tentang semak duri, suatu kali Tuhan Yesus mengisahkan tentang kisah tadi. Benih yang ditaburkan jatuh ke tanah yang penuh semak duri. Terus kemudian benih itu bertumbuh sebentar, tapi dihimpit sama semak duri. Akhirnya mati. Jadi semak duri itu mematikan benih. Benihnya apa? Firman. Kalau ada semak duri dalam hidupmu, firmanmu bisa mati. Rema yang kau dapatkan bisa mati. Visi ilahi yang Tuhan kasih dalam hidup saudara bisa mati. Janji Tuhan yang sempat engkau tangkap bisa mati gara-gara ada semak duri. Terus Yesus menjelaskan semak duri itu bicara 3 hal. 1, ketakutan. 2, keinginan akan harta. Ya. Yang ketiga, keinginan akan hal-hal yang lain. Itu mematikan benih firman. Dan itu yang dialami Musa. Karena dia ketakutan mau dibunuh sama Firaun. Akhirnya panggilan yang dia punya dalam hidupnya mati. Orang kalau hidup dalam ketakutan, apinya pasti mati. Gak ada orang yang ketakutan terus apinya menyala, gak ada. Ketakutan itu memadamkan api. Makanya Anda bisa melihat orang Kristen di seluruh dunia saat ini sedang padam apinya karena mengizinkan ketakutan sama pandemi. Gara-gara pandemi, apinya padam. Api melayaninya padam, api ibadahnya padam. Kenapa? Ketakutan memadamkan api.
Mau berkarya, mau bekerja aja serba takut. Semuanya serba takut. Saya nggak ngajarin saudara untuk careless ya, untuk ceroboh. Dalam masa ini kita harus waspada, kita harus menerapkan kewaspadaan yang tinggi, tapi jangan pernah izinkan ketakutan mencekam hidup saudara. Karena ketakutan itu semaduri yang mematikan roh kita. Hari ini saya berdoa semua roh ketakutan dihancurkan dari hati saudara. Dilenyapkan dari hidup saudara. Amin. Itu yang dialami Musa. Ada semaduri. Makanya Tuhan menampakkan diri dalam bentuk api yang keluar dari semaduri itu. Kenapa? Karena Tuhan mau ngomong sama Musa. Bahwa Tuhan tahu ada semaduri ketakutan dalam hidupnya. Yang membuat apinya padam. Itu sebabnya Tuhan datang sama Musa. Supaya api yang padam itu menyala kembali. Jadi apimu yang sempat padam hari ini Tuhan mau bicara sama saudara. Yang Tuhan mau api saudara menyala kembali. Api saudara berkobar kembali. Engkau yang sempat melepaskan rema yang pernah engkau dapat dari Tuhan. Mulai hari ini rema itu harus dibangkitkan kembali. Kalau dulu engkau melayani dan engkau sempat mundur. Ini waktunya bangkit melayani Tuhan kembali. Kalau engkau pernah dapat rema tentang kesembuhan. Engkau harus percaya engkau disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Jadi bangkit. Rema yang pernah engkau dapatkan itu mesti dibangkitkan lagi. Rema Pondok Daud, rema melayani. Rema tentang perjanjian berkat, covenant of blessing. Rema tentang bersaksi, melayani Tuhan. Harus bangkit kembali. Tuhan mau api saudara menyala. Tuhan gak pernah mau api kita padam. Karena yang suam-suam kuku Tuhan gak bisa pakai. Tuhan bicara sama kita, biarlah rohmu menyala. Biarlah rohmu menyala. Biarlah rohmu menyala. Termasuk saudara yang mengikuti ibadah secara online. Biarlah rohmu menyala kembali. Jangan izinkan semaduri ketakutan terus mencekam. Kita ketakutan, padam api kita. Tapi kalau engkau izinkan firman api membakar rohmu. Maka seperti dua murid Yesus. Yang dalam perjalanan ke Emaus tadi. Hatinya berkobar-kobar kembali. Saya rasakan saat ini juga ada orang-orang di tempat ini. Dan Anda yang mengikuti ibadah secara online. Dari manapun Anda berada. Ketika engkau mendengarkan firman api ini. Roh saudara sedang berkobar kembali. Roh saudara sedang bergetar kembali. Roh saudara sedang menyala kembali. Itu yang dialami oleh Musa. Saat itu begitu dia berjumpa sama Tuhan. Apinya menyala kembali. Dia bangkit kembali. Begitu dia menyala bangkit balik ke Mesir. Hadepin Firaun yang dia takuti. Ternyata Tuhan menyertai. Tuhan kasih kemenangan. Sebelum apinya menyala, sembunyi terus di padang gurun. Tapi begitu apinya menyala, berani ngadepin Firaun, berani ngadepin Mesir. Kalau apimu padam, engkau pasti sembunyi terus dari pandemi, dari masalah, dari sakit penyakit, dari tantangan, dari persoalan sembunyi terus. Nggak tahu berapa lama, mau di padang gurun berapa tahun. Tapi hari ini Roh Kudus sedang bicara sama kita. Biarlah rohmu menyala. Roh itu harus menyala kembali. Kalau rohmu menyala kembali, engkau nggak tetap dalam persembunyian. Engkau bangkit, engkau hadapi Firaun. Engkau hadapi Mesir yang menakutkan itu. Seolah-olah masalahmu menakutkan, tantanganmu menakutkan, resesi ekonomi menakutkan. Sakit penyakit menakutkan, pandemi menakutkan. Tapi jangan pernah lupa, engkau punya Tuhan yang menyertai. Jangan takut, teguhkan dan kuatkan hatimu. Tuhan menyertai. Firaun memang berkuasa. Mesir waktu itu tentara paling kuat sedunia. Tapi saya mau ngomong, ada bala tentara surgawi yang menyertai Musa dan memberi kemenangan. Anda tidak akan kalah, Anda menang. Katakan amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Anda menang, Anda menang, Anda menang, Anda menang. Pandemi ini tidak akan menahan saudara lagi.
Di tengah pandemi, Tuhan akan bawa saudara terbang tinggi. Saya nubuatkan ya, ada orang-orang di tempatnya yang hari ini meresponi firman Tuhan. Mujizat yang akan terjadi, kemenangan dan terobosan yang akan kau alami tidak nunggu nanti setelah pandemi. Di tengah kegelapan, dalam hidupmu akan ada terang. Kemuliaan yang Tuhan timbulkan atas hidup saudara. Katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Nyalakan apimu kembali. Rekindle the fire. Dan setelah menyala, jangan pernah padam lagi. Tetap menyala. Menurut saudara mungkin gak orang gak pernah padam apinya? Bisa tetap menyala. Mungkin apa tidak? Yes. Saya bacakan sama saudara satu kisah terakhir ya. Kisahnya Kaleb. Orang yang tidak pernah padam apinya. Kita baca. Yosua 14 ayat 10 sampai 12. Ini ayat terakhir. Jadi sekarang sesungguhnya, ini Kaleb ngomong sama Yosua. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku. Seperti yang apa? Dijanjikannya. Berarti dia dapat firman, dia dapat rema. Benar apa tidak? Dia dapat janji Tuhan. Kini sudah berapa lama itu? 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa. Jadi Kaleb terima rema itu, terima firman itu sudah berapa lama? 45 tahun. Tapi hari itu dia bicaranya sama Yosua seperti kayak baru kemarin. Padahal sudah 45 tahun. Lanjutkan. Dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi selama 45 tahun orang Israel mengembara di padang gurun. Padahal dia dapat rema tanah perjanjian. Tuhan akan kasih negeri yang berlimpah-limpah dengan susu dan madunya. Rema tanah perjanjian sudah 45 tahun. Ngelihatnya padang gurun terus. Rema kelimpahan 45 tahun. Yang lihat adalah keterbatasan terus. Saya tanya sama saudara, kalau Anda dapat firman, dapat rema, dapat janji Tuhan, terus datang penindasan, penganiayaan, remanya kelimpahan, yang kau alami hidupmu terbatas, terus susah, terus berat, terus. Apakah Anda tetap percaya? Sebagian orang dan sangat banyak orang mulai mempertanyakan, jangan-jangan dulu salah. Atau jangan-jangan firman Tuhan yang salah. Katanya janji Tuhannya muluk-muluk, mana. Tapi Anda bisa lihat Kaleb 45 tahun yang lalu terima janji Tuhan. Selama 45 tahun gak ngelihat apa-apa. Tapi dia tidak pernah melepaskan janji Tuhan itu. Dia pegang kuat-kuat. Dia pegang kencang-kencang. Janji Tuhan, rema itu dalam hidupnya. Jadi sekarang telah berumur berapa? 85 tahun aku hari ini. Sudah jadi kakek saudaraku. Orang akan ngomong gini, kalau Tuhan mau bawa ke tanah perjanjian berperang, kalau masih muda, masih kuat tuh mungkin. Tapi kalau sudah tua, sudah loyo. Yang masuk akal aja, sudah gak usah mulu-mulu. Saya mau ngomong begini sama saudara, akan ada orang-orang di tempat ini, saya nubuatkan ya. Akan ada orang-orang di tempat ini, dalam keadaan saudara yang sudah paling tidak berdaya, paling tidak memungkinkan. Momen itu Tuhan pilih menyatakan kemuliaannya. Dan janji Tuhan akan tergenapi dalam hidup saudara. Amin. Ini yang dialami Kaleb. Lihat saudaraku, dia umur 85 tahun, ayat 11. Pada waktu ini, aku masih sama kuat. Seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang. Untuk berperang. Dan untuk keluar masuk. Orang kalau punya api,
Fire is power. Karena dia tidak pernah melepaskan rema dari Tuhan. Apinya terus menyala. Maka umur 85 tahun kekuatannya masih sama seperti ketika umur 40 tahun. Anda yang masih muda, kalau kehilangan api, langsung lemas, keok. Masih muda tapi sudah keok. Sederhana, kehilangan api. Jadi punya api nggak cukup. Jaga apimu. Pertahankan api itu. Fire is power. Kalau Anda punya api itu, pandemi ini tidak akan menghanguskan saudara. Pandemi ini hanya akan memperkuat saudara. Pandemi ini hanya akan memperkokoh saudara. Pandemi ini hanya akan dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan kemuliaannya lebih dahsyat, lebih kuat dalam hidup saudara. Jaga api itu, jangan pernah padam. Karena buat orang yang tahu jaga api, ada janji Tuhan dalam hidupnya. Anda siap? Anda siap? Ayat 12, oleh sebab itu berikanlah kepadaku pegunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubu. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Dia baliknya seperti yang difirmankan Tuhan. Pokoknya remanya itu yang dipegang terus. 45 tahun loh saudaraku. Tapi karena itulah di momen final dalam hidupnya, dia dapat pegunungan yang terbaik di seluruh tanah perjanjian. Itu tempat yang dihuni oleh orang enak. Itu tempat raksasa yang penguasa di situ. Dan zaman itu yang namanya raksasa pasti cari tempat hebat. Cari tempat terbaik. Benar apa tidak? Ibaratnya zaman sekarang kalau konglomerasi pasti maunya tempat yang paling subur, paling bagus. Jadi penguasa Hebron, pegunungan itu pada waktu itu adalah raksasa. Yang terkuat dari para penguasa tanah perjanjian pada waktu itu. Tapi justru tempat itu, wilayah itu yang Tuhan berikan kepada Kaleb. Artinya gini, kalau saudara apinya nggak menyala terus padam, kalau saudara apimu tetap menyala dan terus menyala sampai akhir melalui penindasan penganiayaan, engkau terus menyala, engkau jaga janji Tuhan itu dalam hidupmu. Maka bukan hanya berkat biasa yang Anda terima. Yang Tuhan kasih, yang terbaik, dari yang terbaik, dari yang paling baik, Tuhan pilihkan itu jadi bagian saudara. Itu akan Anda terima dalam hidup saudara. Siapa mau ngalami yang terbaik dari Tuhan? Mari bangkit berdiri, kita nyanyikan. Bangkitkan aku. Semuanya angkat dua tangan. Katakan Tuhan, bangkitkan aku lagi. Bangkitkan. Katakan dari hati, bangkitkan. Bangkitkan. Dari hati paling dalam katakan bangkitkan ya Tuhan. Mari katakan bersama-sama, bangkitkan. Bangkitkan aku. Mari semuanya tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Rasakan. Api Roh Kudus mulai membakar hati saudara. Rasakan apinya menyala dalam roh saudara. Pahlawan-pahlawan Tuhan bangkit kembali. Pahlawan-pahlawan Allah bangkit kembali. Amin, amin. Drum saja. Mari semuanya katakan bangkitkan. Bangkitkan aku. Rasakan saudara, kuat sekali. Api Roh Kudus itu mulai menyala kembali. Api Roh Kudus mulai berkobar kembali. Yes. Hari ini hari revival, hari kebangkitan, hari terobosan. Semuanya kita katakan bangkitkan. Bangkitkan aku. Bangkitkan aku. Jadi
hari ini penindasan boleh datang, penganiayaan boleh datang, tantangan boleh datang, tapi engkau tidak akan roboh. Api saudara tidak akan pernah padam lagi. Mulai hari ini apimu menyala. Tetap menyala. Terus menyala. Semakin menyala. Apapun boleh terjadi, tapi cintamu sama Yesus tidak berubah. Sekali Yesus, tetap Yesus seumur hidup kita sampai akhir. Cinta Yesus. Krisis boleh datang, pandemi boleh mengamuk, resesi boleh terjadi, tantangan demi tantangan boleh kita hadapi. Tapi kita tetap maju di dalam Tuhan. Kita tetap maju melayani Tuhan. Kita tetap jadi saksi Kristus. Kita tetap beribadah kepada Tuhan. Kita tetap mengikut Tuhan dengan segenap hati kita. Yang mau katakan amin. Amin. Katakan aku mau Tuhan. Pakai aku Tuhan. Sekali lagi katakan. Bangkitkan aku. Bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku. Bangkitkan aku. Amin. Amin. Haleluya. Mari katakan. Bangkitkan aku. Bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang setia. Bangkitkan aku. Bangkitkan aku. Jadikan aku hamba-Mu yang berkenan. Oh, tepuk tangannya yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Wow, semuanya diberkati hari ini. Siapa diberkati hari ini? Siapa yang apinya menyala hari ini? Siapa yang mau terus dan tetap menyala hari ini? Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan dalam perayaan ulang tahun gereja kita ini saya punya good news buat kita semua, bahkan great news buat kita semua. Di saat semua orang apinya padam, tapi saudara-saudara di tempat ini, apinya sedang menyala. Rohnya sedang berkobar-kobar. Benar? Orang-orang Kristen di seluruh dunia sedang suam sekali. Tapi saya salut saudara semua. Ibadahnya antusias luar biasa. Wow. Bahkan di saat semua orang ibadahnya sedang berhenti, tapi Tuhan kasih roh seperti Kaleb untuk gereja kita. 32 tahun. Kalau menyalanya tahun pertama, wajar. Tapi gereja kita Tuhan bawa 32 tahun tetap menyala, tetap berkobar. Itu seperti Kaleb, 45 tahun tetap menyala, tetap berkobar. Di saat semua yang lain menutup ibadah, mengurangi ibadah, hari ini saya mau umumkan sama saudara, gereja kita mulai minggu depan tanggal 19 September kita akan mulai ibadah ke-6. Ibadah yang baru. Kita tambah ibadah. Jadi hari Minggu kita akan punya 6 kali ibadah. Dan buat saudara tolong perhatian karena akan ada perubahan jam ibadah. Semuanya maju 1 jam. Dari yang jam ganjil jadi jam genap. Ibadah ini mulai jam berapa? Jam 9. Tapi mulai minggu depan, jangan miss ya. Maju lebih pagi. Lebih pagi lebih banyak berkatnya. Amin. Haleluya. Ya. Jadi kita akan mulai dari jam 8. Ibadah berikutnya jam 10. Jam 12, jam 2, jam 4, sampai jam 6. Oke, jadi 6 kali ibadah total. Karena itu saya tunggu saudara minggu depan ibadah jam 8 pagi, boleh pagi, tapi apinya
tambah besar, rohnya semakin menyala. Haleluya. Dan buat saudara yang belum terlibat dalam melayani, tangkap rema itu melayani Tuhan. Ayo maju lagi melayani Tuhan. Selesai nanti ibadah, cari Pak Dani. Pak Dani di mana Pak Dani? Itu di dekat kameramen yang di sana. Yang biasanya announcer. Ya saudara boleh jumpa Dr. Dani. Dan saudara daftarkan diri saudara untuk saudara boleh terlibat di dalam melayani Tuhan. Ini waktunya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Mari angkat dua tangan saudara dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Diberkatilah keluarga saudara oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaan saudara oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depan saudara oleh Tuhan. Dan diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayanan saudara oleh Tuhan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus sekarang, sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin.